Pak, tinggal mudah-mudahan bisa cepat selesai. Silakan Pak Hinca dari Demokrat. Terima kasih pimpinan dan seluruh anggota Komisi 3 yang sangat saya hormati, para mitra kerja dari Mahkamah Agung, DPD, MPR, DPR, juga dari teman-teman Mahkamah Konstitusi. Saya langsung saja pimpinan, untuk Mahkamah Agung. Kita sudah membaca ini laporannya dan dari total anggaran yang tahun 2021 10,7 triliun, ini kalau kita baca detailnya sampai sekitar 76 halaman, temuan-temuan BPK-nya juga cukup banyak ini Pak Sekma, dan yang ditampilkan adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Surabaya, dan Sidoarjo. Saya membayangkan kalau ini aja temuan BPK, bagaimana yang sampai di daerah-daerah. Nah, tentu ini soal dan rata-rata soal aspek teknis, administratif, pelayanan rasa keadilan atas perkara yang sedang ditangani. Nah, sekarang saya ingin menyampaikan satu hal ini Pak, dan ini penting sekali, yaitu soal tahapan proses yang ditangani termasuk minutasi, khususnya dulu yang pidana. Kami pergi ke lapas-lapas, baik yang di rutan, itu ternyata salinan putusan atau minutasi tadi itu lama sekali sampainya, baik di tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi, sampai ke Mahkamah Agung, terutama yang Mahkamah Agung. Berakibat pada hak-hak narapidana itu tidak bisa dihitung kilometer nolnya. Bahkan kita temukan banyak yang kelebihan tahanan, melebihi masa tahanan itu, Pak. Dan teman-teman di lapas takut dia nggak bisa mengeluarkan karena belum ada salinan putusan itu. Padahal di logbook mereka detail itu dan seterusnya. Bahkan mengirimkan surat ke tiap pengadilan-pengadilan 10 hari sebelum habis, 3 hari sebelum habis, dan 1 hari sebelum habis. Nah ini banyak sekali nih Pak. Nah kita minta agar bikin sistem aja Pak. Tadi kan sudah disebutkan tadi waktu ulang tahun sekian tuh bikin aplikasi sistemnya yang bisa diakses oleh si narapidana atau keluarganya atau lawyernya, penyidik, penuntut, PN, PT, Mahkamah Agung, sampai ke lapas. Sehingga kita tahu ini sudah sampai mana. Dan kalau sudah SIPP kita itu kan udah bagus itu Pak, tapi sampai ke bawah itu putusannya yang lama, tapi berakibat pada pelanggaran pada hak-hak narapidana ini. Kami mohon agar segera itu dibuat anggaran tahun 2023 yang akan datang, agar semua kita bisa mendapatkan keadilan itu secara cepat. Ini apa ini namanya, kesalahan negara ini menurut saya. 1 hari saja dia lewat masa hukumannya, itu kesalahan negara. Nggak boleh lewat. Nah karena itu mohon Pak Sekma ini kita buat dengan sangat baik agar bisa kita selesaikan ini. Yang kedua, mohon juga ini didiskusikan atau disampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM, kami sudah sampaikan, tentang karena COVID ini penyelenggaraan sidang itu kan Zoom. Kami merasakan atau masyarakat merasakan rasa keadilan yang didapat dengan sidang Zoom itu tidak sebaik kalau langsung. Kalau kita tanya para majelis hakim itu, dia merasakan lebih baik langsung lah. Nah sekira ini sekarang sudah landai, dan karena itu sudah seharusnya segera lagi sidangnya dibuka untuk umum, tetapi dengan pembatasan-pembatasan pada pencegahan COVID kita tadi, karena memang belum dicabut statusnya. Itu dua hal yang saya ingin sampaikan tadi untuk melengkapi juga yang disampaikan pimpinan. Yang kedua, kalau teman-teman MK, DPR, dan DPD, dan MPR, saya kira tadi saya setuju dengan pimpinan. Yang kedua ini yang dari kepolisian ini. Pak Wahyu, ini kita diskusi dengan politik anggaran kita dan kemarin juga sudah kita angkat. Kalau saya cek itu di Polres-Polres sampai ke Polsek-Polsek, itu basis anggaran kita itu berdasarkan quantity case gitu, kalau kita ngomongin pidana umum. Sehingga rata-rata itu di Polres, untuk tindak pidana, katakanlah zat narkoba, itu rata-rata 1,7 M setahun, untuk penyelidikan 803 juta, penyidikan 988 juta. Jadi sekitar 142 juta per bulan, yang kalau dibuat hitungannya, itu kasus ringan 7 juta, sedang 12 juta, sulit 60 juta. Ini rata-rata 14,1 juta dan 1 bulan itu 10 case. Nah masalahnya adalah teman-teman penyidik ini ambil yang ringan-ringan saja.
sehingga penuh itu tahanan kita yang di Polres-Polres itu. Akibatnya juga biaya makan untuk masa di rutan, masa penyelidikan atau penyidikan menjadi membengkak sampai lebih dari 100%. Nah, anggaran kita kan jadi bengkak ini. Begitu juga dengan tindak pidana umum, basisnya pun begitu. Targetnya pada kasus. Rata-rata itu 7,6 juta per kasus, kasus ringan 48 kasus, sedang 58 kasus, sulit 5 kasus. Kira-kira begitu. Saya kira memang ini yang kita pakai selama ini politik anggarannya supaya bisa ngitung berapa budgetnya. Tapi begitu pelaksanaan di lapangan agak jadi menyimpang ini. Juga untuk polsek-polsek yang boleh menyidik. Itu kan dikasih anggarannya sekitar 7,6 juta per polsek-polsek tadi itu yang memang boleh menyidik. Nah, poin saya adalah karena ini soalnya menjadi kasusnya berbasiskan pada quantity, teman-teman penyidik mengejar itu. Begitu 1 bulan targetnya 10 kasus nggak tercapai, dia cari yang kecil-kecil itu. Sehingga dipenuhi semua itu. Udah, yang penting sudah terpenuhi. Nanti kualitas case-nya menjadi kurang pas. Padahal nanti kalau kita lihat nanti di ujung, kasus-kasus pidana ringan, itu akhirnya di lapas yang penuh. Anggaran kita lagi yang menjadi membengkak. Usul saya pimpinan kepada kepolisian, bagaimana kalau itu dievaluasi lagi untuk 2023. Yang kedua, terakhir ini pimpinan, kemarin sudah kita sampaikan soal Babin Kamtipnas itu. Nah, di sini disebutkan laporan kita tadi, program profesionalisme SDM Polri ini mencapai sampai 98%, sukses memang, bagus ini, tapi pasti anggarannya kurang. Saya akan tetap mengatakan itu minta 2023 dinaikkan. Saya tetap minta 5 juta, carikan anggarannya itu dari mana. Yang kedua, 1 kecamatan 1 polsek, itu juga kita penuhi supaya nanti pada waktunya bisa kita penuhi yang ideal Polri kita ini. Saya ambil contoh kalau bisa 2045 itu 24 tahun dari sekarang sudah bisa dipenuhi lah ini. Sehingga dibuat perencanaannya per 5 tahun, 10 tahun dan seterusnya. Di Sumatera Utara kemarin bersepakat itu waktu raker Komisi 3 pimpinan saya ingatkan mereka mengatakan 2030 kami penuhi. Itu artinya per tahun 2 polsek dan seterusnya. Nah, saya kira itu tadi yang disampaikan pimpinan baik yang masih di desa-desa maupun yang perbatasan-perbatasan tadi. Saya kira itu dari fraksi Partai Demokrat kami mohon perhatiannya supaya anggaran kita 2023 makin baik untuk pelayanan baik di tingkat kepolisian maupun di Mahkamah Agung. Saya kira itu saja pimpinan, terima kasih. Terima kasih Pak Hinca.